Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Video ini akan mengulas tentang aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Sulistiana. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SD Negeri Torjun 1, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Saya dari kelas A640, fasilitator Bumaya dan pengajar praktik Bu Kutsi. Pada tujuan pembelajaran khusus yang ada pada video ini yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan penerapan 4 indikator. Nah, ini adalah praktik baik membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan sejawat. Selamat menyaksikan kegiatan praktik baik yang telah saya laksanakan berikut ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu UPTD SDN Torjun 1, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Kembali lagi kita berjumpa. Saya sekarang di sini sudah pada modul 2 dalam pendidikan guru penggerak. Maka dari itu tugas saya yaitu membagikan praktik baik di mana pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu, ini adalah yang mendampingi saya dari kegiatan guru penggerak fasilitator yaitu Bumaya, fotonya bisa dilihat. Kemudian Bu Kutsi yang biasa mendampingi saya pengajar praktik, yaitu beliau sebagai pengajar praktik saya, di mana saya setiap kegiatan selalu melampirkan lembaga kita. Maka dari itu monggo Bapak Ibu guru yang ingin menjadi guru penggerak silakan untuk berpartisipasi ikut, karena kita juga memajukan lembaga yang kita nawari. Nah Bapak Ibu, ini adalah tujuan di mana Bapak Ibu di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan di modul 2, yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin ini adalah hal baru dan juga hal baru bagi saya. Maka dari itu saya membagikan yang sudah saya laksanakan selama beberapa minggu lalu, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sebenarnya untuk paket modul 2 itu saya mempelajari 3 materi. Namun di sini saya memaparkan hanya 2 materi karena untuk materi yang ketiga itu mengenai coaching supervisi akademik yang diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru ada 2, yaitu modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Kita akan mengulas terlebih dahulu pada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu adalah hal baru bagi kita. Saya juga memang merasa baru. Nah, kita mengenal lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, di mana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Kita akan menangani mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar bagi murid-murid kita di dalam kelas. Jadi sebenarnya kalau kita mengajar hanya materi 1, tugas-tugas 1, berarti itu masih belum memenuhi kebutuhan murid Bapak Ibu. Yang kemarin sudah saya paparkan di sini pada pembelajaran budaya positif, kita mengenal bahwa Bapak pendidikan kita mengenalkan bahwa murid itu adalah makhluk yang unik yang harus kita tuntun sehingga dia
memberi sebuah budi pekerti yang baik ke depannya. Nah, bagaimana dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini adalah strategi yang ditempuh. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang sulit dirasa karena saya sendiri ketika mempraktekkan aksi nyata ini juga merasa sulit, mungkin karena hal baru. Di mana ditempuh itu ada 3. Sebelumnya kita menerima murid Bapak Ibu, misalnya saya kelas 5A menerima murid dari Bu Ayu kelas 4A. Nah, saya sebenarnya yang paling baik adalah saya bekerja sama dengan Bu Ayu, mengenal lebih dalam mengenai siswa-siswa karakter yang dimiliki. Atau seandainya di sini kita ulas satu-satu. Diferensiasi konten. Konten ini adalah materi yang disampaikan kepada murid-murid itu sebenarnya harus beraneka macam, mulai dari video, audio, hingga materi-materi buku paket dan lain-lain. Dari mana itu kita bisa mewawancarai murid. Murid bisa ditanya sukanya nonton video apa mendengarkan atau bagaimana. Nah, itu ternyata materi yang harus kita laksanakan itu banyak sekali materi yang harus kita tempuh, kita berikan kepada murid-murid. Seperti halnya saya kemarin video, mungkin memang PR kita Bapak Ibu, tidak hanya saya, PR kita semua pada perkembangan pendidikan abad 21 ini kita dituntut untuk bisa teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain konten, di sini kita menerapkan diferensiasi proses. Proses yang bagaimana? Proses yang kita lihat murid ini membutuhkan pembelajaran bekerja sama atau tidak, seperti membentuk kelompok di kelas atau individu sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing selama pembelajaran. Nah, kadang kita mengenal Bapak Ibu ada yang cerdas sekali siswa. Kita memberi soal sejumlah 10, seperti saya pengalamannya. Contohnya salah satu murid saya itu pintar. Nah, itu saya beri soal 10, itu dalam waktu 15 menit sudah selesai. Sedangkan teman-teman lainnya itu sangat lemah sekali. Nah, itu sebenarnya saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan melihat anak yang cerdas, itu akan diberi pembelajaran latihan-latihan soal yang lebih rumit daripada anak-anak yang biasa pemikirannya biasa. Nah, ini pembelajaran diferensiasi ini harus kita terapkan ke depannya. Selain itu ada diferensiasi produk. Bisa dilihat Bapak Ibu, diferensiasi produk itu mungkin kita di sini, yaitu saya sendiri kemarin pengalamannya PPG itu saya harus menerapkan model pembelajaran harus memilih 2 antara project based learning dan problem based learning. Kenapa memakai itu? Karena itu sesuai dengan perkembangan abad sekarang. Nah, diferensiasi produk ini maksudnya setiap pembelajaran juga harus diterapkan sebuah proyek. Anak diajak langsung terjun untuk mengatasi, untuk bekerja sesuai dengan kenyataannya. Seperti contohnya membuat poster. Poster itu nanti anak-anak bekerja dengan satu kelompok. Nah, dari situ akan tumbuh sebuah berpihak kepada murid. Nah, ini yang saya kenal ketika pembelajaran modul 2.1. Memang sulit Bapak Ibu. Saya sendiri juga sulit karena memang ini hal baru untuk saya dan juga hal baru sekali untuk Bapak Ibu. Nah, ini memang pembelajaran diferensiasi ya, tapi namanya kita sebagai pembelajar, guru harus selalu belajar. Saya juga masih sekarang menunggu. Ini adalah beberapa materi yang saya simpulkan dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau seandainya Bapak Ibu guru ini lebih mengenal, bisa membuka Google atau searching di situ, bisa melihat bagaimana sih ulasan. Yang jelas untuk penerapannya kita harus membagi sebuah materi ditempuh dengan media video, kemudian selain buku paket kita
kita juga menerapkan musik atau seandainya video-video atau poster atau komik yang bisa anak itu merasa ceria, anak itu merasa suka dalam pembelajaran kita. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran baru juga ya Bapak Ibu. Sama, saya juga baru. Pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata kita tidak hanya memberi sebuah materi, tapi kita juga harus ahli seperti guru bimbingan konseling. Kita harus mengenal lebih dalam kepada siswa, kepada murid. PSE atau pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman anak sehingga mereka menerapkan keterampilan dan sikap yang positif. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu bisa mengingat ketika kita pemaparan budaya positif. Jadi motivasi intrinsik harus ada pada diri siswa. Nah, selanjutnya kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran itu terbagi menjadi 5 kompetensi. Kompetensi tujuannya. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini harus kita sampai menanamkan pada diri kita sendiri. Kita juga harus menanamkan pada murid-murid. Contohnya kesadaran diri. Anak itu ketika bangun pagi, dia harus ada inisiatif untuk selalu ingin belajar bersekolah. Nah, itu adalah kesadaran diri yang tidak harus kita tuntut. Manajemen diri, contohnya anak seperti halnya kita tahu sekarang hari Sabtu, hari Jumat anak harus memakai pakaian lengkap. Nah, kadang anak itu kan takutnya jangan pakai astu nanti ditegur sama bapak ibu guru. Nah, itu berarti belum muncul manajemen diri pada diri anak. Nah, kita bagaimana menerapkan agar ada sebuah manajemen diri pada diri anak dan kesadaran. Nah, itu dengan pembelajaran sosial emosional ini bisa kita terapkan. Dengan bagaimana? Nah, di sini ada beberapa contoh yang mungkin baru saja saya terangkan di sini. Bapak Ibu bisa melihat di pojok situ, itu adalah salah satu kita mengulik atau melihat agar anak-anak itu mengenal pada emosi. Kadang anak-anak menancapkan sendiri, Bu, saya merasa marah, Bu. Dia menempelkan sendiri. Mungkin nanti saya bertanya, kenapa marah? Nah, itu adalah sebuah kita mengenal emosi anak. Nah, dari situ mungkin Bapak Ibu bisa membuat itu sebuah roda emosi di mana anak bisa mengenal emosi yang dimilikinya. Jadi ketika dia belajar, dia sudah siap untuk mengenal dirinya sendiri. Kemudian di situ ada manajemen diri. Jadi kita ini sebenarnya mengajak anak bukan harus dituntut pintar sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kita yang jelas mengenal jiwa anak sendiri itu sudah sangat baik. Contohnya kelas rendah bisa kelas 1, 2, 3 itu harus diperbanyak bernyanyi, misalnya ekspresif atau kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu merasa seru di dalam kelas. Nah, itu pengenalan sosial dan emosional. Nah, ketika praktik kemarin juga saya membuat RTP di mana RTP itu anak sebelum belajar itu anak merefleksikan diri dengan sebuah roda putar, kemudian ditambah dengan bernyanyi, kemudian tebak kata. Nah, itu akan membuat seru kepada anak. Misal anak ketika di tengah pembelajaran dia merasa kewalahan, bingung, kita sudah memaparkan melalui video materi. Nah, anak merasa kesulitan. Nah, itu kita berarti harus menggunakan sebuah teknik stop. Ini adalah teknik stop, bukan stop berhenti belajar mengajar. Maksudnya seperti itu,
berhenti sejenak, kemudian ambil nafas. Kadang kita sendiri sebagai guru melihat anak-anak tidak bisa diatur, ini serasa pengen emosi, tapi emosi ya pasti kita akan salah. Jadi teknik stop ini kita gunakan, berhenti sejenak dulu, ambil nafas. Jadi kita belajar mengontrol emosi kita, kemudian observasi dan lanjutkan. Nah ini biasanya kita mengenal dengan ice breathing ya kan? Ice breathing ya, intinya kita mengajak anak biar yang awalnya sulit mengenal dia biar lebih semangat. Makanya memang kelas SD itu juga termasuk sulit deh Bapak Ibu, karena posisinya kita mengajak semua, kita juga harus menuntun anak agar dia untuk minat belajar itu lebih merasa sangat dimiliki oleh anak. Nah itu pembelajaran untuk anak-anak, memenuhi kebutuhan anak. Jadi sebenarnya kita juga bingung, kita harus memenuhi materi, tapi anak diajak cepat tidak bisa. Nah dari sini mungkin makanya diadakan sebuah kurikulum merdeka agar ada sebuah kemerdekaan untuk guru dan juga murid. Nah di situ adalah teknik stop yang kita bisa laksanakan di beberapa sebuah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya, nah ini adalah tujuan. Kenapa sih menggunakan sebuah stop, menggunakan pembelajaran sosial emosional? Tujuannya hanya satu Bapak Ibu, kita akan memberi sebuah kebahagiaan atau well-being kepada murid-murid. Nah, kesadaran penuh di sini kita dapat melatih yang jelas. Yang pertama kita harus fokus perhatian. Yang pertama kita harus ada sebuah rasa ikhlas kepada anak, rasa ingin tahu, welas asih. Itu juga menjadi sebuah patokan kita dalam mengajar anak. Nah itu adalah mengenai pembelajaran sosial emosional. Nah ini fakta yang ada, di mana faktanya yaitu dengan pembelajaran sosial dan emosional, murid akan berkembang secara sosial dan emosional. Dia akan lebih memotivasi diri untuk menjadi makhluk-makhluk manusia-manusia yang bisa berkolaborasi, sadar dalam dia bahwa manusia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu mengabaikan perkembangan sosial, maka akan membawa efek buruk. Jadi kalau tidak ada sebuah penerapan kita sebagai guru yang mungkin istilahnya kita menatap guru BK di sini, jadi tidak ada guru makro, kita juga guru BK, guru kelas, jadi bebannya ternyata banyak yang kita bagi. Kemudian pembelajaran sosial ini secara sehari-hari itu akan memberikan sebuah pembiasaan atas kesadaran diri kita. Itu adalah materi. Jadi materi sekarang mungkin tidak terlalu banyak Bapak Ibu, cuma saya mengenalkan bahwa pembelajaran berpihak pada murid itu pembelajaran berdiferensiasi yang tadi, kemudian pembelajaran menggunakan sosial dan emosional. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pada kurikulum 80-an yaitu kurikulum CDSA. Kita tidak berada di kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 90-an. Kita juga tidak pada kurikulum KTSP yang pada tahun 2000-an, tapi kita pada kurikulum 13 dan sekarang kurikulum merdeka. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin di sini makanya kenapa ketika di rapot dulu ketika saya SD ada peringkat 1 sampai peringkat 20, tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena kita tujuannya harus berpihak kepada murid, menenangkan murid, menuntun murid, tidak harus menjadi anak yang pintar, tapi anak yang berakhlak baik. Nah, ini ada sebuah kata yang baru kemarin saya lihat di
istana Kemendikbudristek menyebutkan bahwa anak-anak diajarkan melukis dan menari bukan menjadikan mereka sebagai seniman, melainkan untuk menciptakan keseimbangan dalam jiwa anak. Jadi kita di sini tidak menuntut anak itu pintar, tapi dia harus mengenal dengan emosi dia sehingga dia memotivasi diri untuk menjadi anak yang lebih baik. Mungkin sedikit saya komentari waktu kemarin ketika kita rapat, saya setuju dengan pendapat Pak Edi ketika rapat. Nah itu memang benar sekali menurut saya Bapak Ibu. Kita tidak harus menghukum anak dengan tidak naik, tapi kita menuntun anak. Kalaupun sebenarnya saya kemarin ada masalah kelas 5A, masalah yang kelas 5B kemarin, nah itu sebenarnya saya merasa bersalah karena mungkin saya belum bisa berhasil untuk menuntun anak. Seperti halnya perkalian yang pernah dibahas kemarin Bapak Ibu. Nah, kelas 5A yang notabene ketika dia kelas 1 sudah diajak untuk dites membaca. Nah, sampai sekarang pun ada beberapa anak yang belum hafal perkalian. Nah, itu bukan salah anak Bapak Ibu, salah saya mungkin yang belum bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak. Nah, itu mungkin saya di sini harus banyak-banyak belajar Bapak Ibu, karena saya dulu bukan hanya pembelajar, bukan hanya mendidik anak, tapi saya juga pembelajar, yaitu orang yang harus belajar sepanjang hayat. Itu mungkin beberapa hal dari saya ucapkan selamat datang Pak Edi. Mungkin ini akhir sesi terakhir. Nah, itu adalah dari saya Bapak Ibu. Memang kalau seandainya masalah perkalian, jujur saja Bapak Ibu, tidak hanya yang kelas bagian B, saya sendiri kelas A juga ada yang masih kurang mampu dalam hal perkalian. Maka dari itu saya bukan menghukum anak dengan tidak naik, tapi saya yang merasa salah. Mungkin saya yang masih belum mampu untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka dari itu memang guru itu bebannya beratnya dari sini deh. Tidak hanya mengajar penerapan materi, buka buku anak-anak, tidak, tapi mungkin ini adalah sebuah penerapan yang harus kita sendiri belajar bagaimana berpihak kepada murid. Karena memang apalagi kurikulum merdeka tidak ada sebuah hal-hal peringkat-peringkat. Saya sendiri juga belum ada peringkat-peringkat, tapi di laporan harus ada peringkat 1 dan 4. Itu mungkin sebagai kita patokan saja. Itu sih menurut saya ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sudah selesai materinya, hanya sedikit Bapak Ibu, semoga bermakna. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di sini sudah hadir. Nah, selanjutnya yaitu sesi umpan balik. Jadi umpan balik bukan sebuah pertanyaan. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin bertanya, mohon kita selesaikan bersama-sama. Mungkin ada kata-kata yang saya tadi ngomong kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Kita rebut bareng di sini, kita musyawarahkan bersama untuk pemajuan lembaga kita. Mungkin yang berkenan untuk memberi umpan balik, monggo dipersilakan. Saya aku. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju Pak Edi. Umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dulu langsung tertarik dengan perkarya yang Ibu narasumber paparkan. Saya bingung teknik perkalian tiap hari sudah. Yang kedua teknik hafalan, padahal sudah di wati-wati ini dibina sudah. Terus mungkin dari narasumber
dari guru-guru juga mungkin punya teknik yang bagus agar anak-anak dapat hafal dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Saya ucapkan mungkin Pak Edi di sini nanti agak terlambat. Jadi sebenarnya saya di sini mendukung bahwa Pak Edi kemarin berpendapat itu adalah sebuah hal yang baik. Nah, untuk mengenai pemecahan masalah itu juga termasuk PR saya. Namun Bapak, di sini saya ketika pembelajaran modul ada pengenalan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa mungkin Bapak Edi dilihat di sini pembelajaran berdiferensiasi di mana kita dituntut untuk setiap hari memberikan materi sesuai dengan materi-materi yang diinginkan anak. Misalnya anak menggunakan video atau kuis-kuis simpel. Nah, itu kita bisa paparkan setiap hari. Mungkin itu sebuah strategi. Misalnya contoh ada sebuah hafalan menggunakan video anak-anak sambil bernyanyi. Nah, itu mungkin sebuah penerapan yang baik. Memang hasilnya tidak sebulan 2 bulan, mungkin beberapa tahun dia akan ada sebuah perubahan. Kalau masalah bagaimana untuk penanganan itu saya juga masih belajar. Tidak hanya kelasnya Pak Edi, jujur saja kelas 5A juga masih banyak yang belum hafal. Mereka masih sering menghitung 5 kali 6, dia menghitung. Pasti kalau seandainya saya suruh hafal, pasti dia tidak hafal. Nah, itu PR saya juga Bapak Edi, karena saya di sini diajarkan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Pak Edi bisa bilang di sini ada diferensiasi konten. Kita setiap hari itu mengajar murid harus mempunyai banyak materi Pak. Boleh tidak hanya buku paket, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan perekaman suara atau bagaimana. Nah, itu 1 hari 2 hari memang tidak bermanfaat, tapi untuk pemikiran anak, daya ingatnya akan lebih mudah diserap untuk beberapa tahun. Itu pembelajaran yang saya serap Pak. Kalau masalah tekniknya, saya juga masih membutuhkan teknik cepat. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini mempunyai teknik cepat, monggo bisa kita pecahkan bersama. Mungkin Pak Alam kan sudah beberapa tahun mempunyai sebuah trik cepat, bisa disampaikan juga. Kalau saya jujur masih belum mampu untuk memecahkan itu. Mungkin Pak atau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yana selaku pengaji dan rekan-rekan hari ini saya sangat antusias sekali terhadap materi tentang bagaimana implementasi dari diferensiasi. Kalau kita lihat dari diferensiasi tadi, memang sentral kita memang fokus pada diri siswa. Bagaimana siswa itu kita ajak untuk mencapai tujuan baik dalam segi sosial maupun emosional. Oleh karena itu saya salut juga dan bangga dengan diturunkannya strategi bagaimana penggarapan diferensiasi itu dengan menggunakan, kalau tidak salah, 3 strategi tadi. Konteks itu memang harus kita pahami betul sebelum kita melangkah. Anak itu daya ingatnya tinggi, mungkin kita bisa menggunakan Amujiri. Dia katakanlah pakas dalam skillnya. Kita menggunakan sarana-sarananya
salut sekali. Jadi dengan adanya strategi seperti itu, bagi kami selaku guru yang langsung berhadapan dengan siswa harus betul-betul bisa memberikan alasan atau langkah apa yang dimiliki siswa nantinya kita kembangkan dengan apa yang telah muncul di diri siswa. Jadi tentunya banyak sekali itu. Yang kemudian dalam hal proses pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan sosial, ini sangat penting sekali. Di Madura ini sangat kental gendernya, antara laki-laki dibutuhkan dan perempuan mungkin begitu tidak. Tapi dengan keberadaan strategi yang telah diberikan ini seolah-olah kami sudah memberikan gambaran bagaimana mensukseskan pembelajaran digitalisasi di tengah-tengah anak-anak kita semuanya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, saya sempat mencatat, yaitu bagaimana menciptakan produk dari setiap pembelajaran setelah mereka itu kita berikan materi. Di sini saya cenderung memang harus bisa menggali. Kadangkala siswa dengan latar belakang yang berbeda, mereka sudah mempunyai dasar bisa memproduk. Misalnya orang tuanya pelukis, orang tuanya penari, orang tuanya sastrawan. Mungkin dari hasil pembelajaran dewan guru dia mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan. Jadi otomatis di sini memang betul perlu adanya tahu biografi daripada latar belakang daripada siswa, sehingga nanti insya Allah akan menjawab. Jadi dengan adanya strategi ini sangat bermanfaat bagi kami untuk terus mencoba membiasakan berlatih diri, sehingga dengan pembelajaran diferensiasi ini betul-betul siswa secara sadar diri dan hal emosional kerjasamanya akan tercipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarto, usulan umpan balik yang baik, di mana kita menuntut murid-murid yang unik. Dia berlatar belakang dari anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kaya, anak-anak yang miskin. Dan untuk mungkin dari sini Bapak Ibu harus mengetahui bahwa ketika kita memasukkan anak, menerima anak kelas 1, kita tidak boleh memilih, tidak boleh harus anak ini membaca pintar, tapi kita harus sebagai guru bisa mengajar dengan pendidikan inklusif, di mana di dalamnya kita menerima murid-murid yang berkebutuhan khusus, murid-murid yang masih belum bisa membaca atau setidaknya tidak kelulusan TK. Nah, dari situ kita PR kita bersama bahwa murid-murid itu unik, tidak bisa kita tuntut untuk pintar, tapi setidaknya kita perlahan-lahan menuntut dia agar mencapai akhlak atau budi pekerti yang baik. Mungkin Pak Edi tadi saya sudah sependapat yang kemarin dibahas Pak Edi, bahwa kita mungkin tidak saya lanjutkan ya, bahwa yang kemarin Pak disampaikan di kelas 6 itu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, saya sependapat dengan pendapatnya Pak Edi yang di kelas 6, karena kurikulum 13, kurikulum merdeka, tidak ada sebuah peringkat untuk anak
Maka dari itu kita, kalau seandainya ada anak yang kurang mengerti, kurang paham dengan materi, jangan menyalahkan anak, salahkan diri kita. Apakah kita sudah berhasil memberikan materi yang baik untuk anak? Itu mungkin PR bagi kita semua, termasuk saya. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau umpan balik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di sini. Semoga ilmu atau materi ini bermanfaat untuk kita ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Pada merefleksikan pengalaman tersebut, saya menggunakan kerangka 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi terhadap kegiatan yang saya laksanakan, yang pertama pada peristiwa. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Yang kedua, perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Yang ketiga, pembelajaran. Apa yang bermanfaat dari proses tersebut serta apa umpan balik yang saya dapatkan? Yang keempat, penerapan. Apa yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan agar ini berdampak luas untuk kita. Nah, pada ulasan peristiwa, saya telah melaksanakan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya dalam mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam pemaparan melalui kegiatan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat yang proses pelaksanaannya tersebut dapat saya lihat dari antusias para rekan sejawat untuk menghadiri kegiatan yang saya adakan di kelas. Para rekan sejawat merasa semangat untuk ingin mengetahui materi dari apa yang sudah saya pelajari di modul 2 ini yang berbagi praktik baik kepada rekan sejawat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang dialami? Yang pertama yaitu saya nampak percaya diri. Saya merasa penuh percaya diri bahwasanya hubungan relasi yang baik itu akan tercipta dengan kesadaran untuk selalu mau belajar sepanjang hayat. Saya merasa bangga karena dapat berbagi praktik baik bersama rekan sejawat. Saya juga merasa senang karena rekan sejawat ikut ingin tergugah dalam belajar dan mengubah pemikiran lama dengan ingin melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Saya belajar banyak hal, salah satunya yaitu mengenai implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional yang memang harus dibangun dengan pembiasaan rutin sehari-hari agar menciptakan well-being di dalam ekosistem sekolah sehingga mindfulness pun tercipta sehingga menciptakan kolaborasi yang baik dan erat dan positif dalam membangun pendidikan di Indonesia. Umpan balik yang saya dapatkan yaitu saya mendapat umpan balik yang baik dari kegiatan berbagi praktik baik ini. Rekan sejawat merasa senang karena mendapat ilmu baru bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Walaupun merupakan itu hal baru bagi mereka, namun materi PSI ini sangat berguna dan membangun well-being sehingga rekan sejawat merasa senang untuk bisa mempraktekannya sendiri di dalam kelas. Nah, selanjutnya penerapan. Apa yang ingin atau ditingkatkan agar berdampak lebih luas, yaitu pada keyakinan diri saya ingin menerapkan PSE di kegiatan sehari-hari saya dalam berperan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas juga di kehidupan sehari-hari. Dengan menciptakan suasana melalui KSE untuk murid, sehingga suasana belajar selalu tercipta dengan penerapan berpihak kepada murid. Pada refleksi yang perlu saya tingkatkan ke depannya yaitu saya akan selalu berkolaborasi dan mengajak rekan sejawat untuk sama-sama belajar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta PSE sehingga akan menciptakan iklim yang baik di komunitas lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, itulah ulasan dari saya.
Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf ya. Ibu bapak guru hebat, Indonesia maju lebih kuat.